Alhamdulillah, alhamdulillahi bizikrihi tadma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawil karami wal jud wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mustami'unal kiram, jamaah salat Jum'ah as'adakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan kita masih menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan memahami nikmat-nikmat Allah yang sangat besar itulah umur panjang kita dan usaha-usaha yang lainnya ditujukan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, ibadah yang sangat istimewa bagi manusia, terutama adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ibadah salat 5 waktu. Karena dengan salat itulah dapat menjadikan manusia bermartabat di hadapan Allah. Manusia berwibawa, manusia berdedikasi, manusia yang cerdas dan bertanggung jawab. Karena sholat yang dilakukan dengan baik dan benar, apalagi dilakukan dengan khusyuk, sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat yang kita lakukan memahami syarat-syarat sahnya salat, dapat memahami rukun-rukunnya salat, sunnah-sunnahnya salat, bahkan mengerti memahami batalnya salat, makruhnya salat, serta salat yang dilakukan dengan ketentuan waktu-waktu yang benar. Maka orang yang melakukan sholat tersebut akan menjadi manusia yang sempurna, yang disebut dengan hamba Allah. Karena hamba Allah lah manusia yang hanya mengabdi kepada Allah, hidupnya dipasrahkan kepada Allah, baik pikirannya, tenaganya, hartanya, dan lain-lainnya, semua diserahkan kepada Allah. Bahkan yang paling kita cintai, misalnya kekayaan yang sangat kita miliki, bukan mutlak milik kita, tetapi hakikatnya milik Allah. Inilah kalau orang yang sudah mampu menjalankan sholat dengan baik, sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Orang yang melakukan sholat yang dengan khusyuk itulah, maka sholat itu dapat menyinari kebaikan jiwanya, dapat menenangkan pikirannya, bahkan dapat mengawal kehidupannya menjadi orang yang bermartabat.
orang tersebut akan menjauhi hal-hal yang buruk, apalagi melakukan maksiat-maksiat kepada Allah ataupun menyakiti kepada orang lain. Karena sholat yang hakiki adalah mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan dolim, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan kemungkaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya wallahu alam bimuradih. Sesungguhnya sholat 5 waktu itulah mampu untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan fahsya, perbuatan-perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan-perbuatan kemungkaran. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah sholat menjadi inti dalam kehidupan kita, agar kita mencapai keselamatan, kebahagiaan, terutama adalah nanti di akhirat kelak. Oleh karena itulah kita bersegera cepat-cepat untuk selalu menjalankan sholat dengan baik. Kita mampu mengoreksi diri kekurangannya dalam sholat dan mampu bermuhasabah, dapat menghitung perbuatan kita. Setelah kita melakukan sholat dengan baik, mengapa kita masih melakukan dosa-dosa kepada Allah? Mengapa kita masih melakukan perbuatan yang tidak baik, bahkan menyakiti kepada orang lain? Inilah yang perlu kita koreksi. Karena sholat dapat menciptakan manusia kamil, manusia yang sempurna, dan manusia yang muhsin, manusia yang baik. Oleh karena itulah, mari kita selalu minta kepada Allah agar diberikan kekuatan dan hidayah dalam menegakkan sholat, dan selalu minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Bersegeralah untuk minta ampunan kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu untuk mencapai jalan maghfirah, ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Karena orang yang selalu minta ampunan dengan menjalankan sholat yang baik, maka akan memperoleh surga yang luasnya sebagaimana luasnya bumi dan langit, yang diberikan kepada orang-orang yang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang mampu mendermakan hartanya fis sarra, di dalam keadaan bahagia, wad dharra, dalam keadaan susah, wal kadhiminal ghaidh, dan mampu untuk menghindari perbuatan buruk, wal afina 'anil nas, dan selalu memberikan maaf kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah lah mencintai kepada orang-orang yang baik. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tidak boleh tinggalkan,
yang paling kita utamakan adalah sholat 5 waktu. Dan yang kedua adalah selalu menuntut ilmu atau mengkaji nilai-nilai ajaran Islam. Karena keduanya tidak terpisahkan antara sholat dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu ngaji, itu tidak boleh kita tinggalkan. Keduanya itulah yang mampu menjaga kita sebagai insanul kamil, menjadi mukmin yang baik. Insya Allah kalau kita melakukan sholat dengan baik dan selalu kita menuntut ilmu, maka akan terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk, baik perbuatan kemungkaran maupun perbuatan-perbuatan yang fahsya, yang berdosa besar. Sehingga dengan kita selalu menuntut ilmu akan memperbaiki diri, terutama adalah yang berkaitan dengan amal-amal yang sangat utama seperti sholat, kemudian amal soleh yang lain dan lain-lainnya. Oleh karena itulah sholat harus kita selalu perbaiki. Kita selalu untuk mengkaji baik bacaannya maupun dalam rukun-rukun yang lain dan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Utsmana bin Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dunubi ma lam yu'ta kabiratun wa dzalika dahru kullaha. Yang artinya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menyampaikannya, sami'tu, aku mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad bersabda, siapa saja dari orang muslim yang hadir dan mampu menegakkan sholat 5 waktu dengan selalu memperbaiki sholatnya, terutama wudunya, kemudian memperbaiki khusyuknya, rukuknya, maka pasti dosa-dosanya dalam 1 tahun yang telah lewat akan diampuni oleh Allah selama orang itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Muslim, rawahu Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan kita ada kesadaran untuk selalu menuntut ilmu, mengkaji ilmu, ngaji dan mengoreksi kekurangan-kekurangan kita, terutama adalah kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan ibadah. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik dan orang yang terjaga oleh Allah, terutama adalah hikmah dan nilai-nilai sholat akan membekas di dalam jiwa kita dan akan membekas dalam perbuatan kita sehingga kita menjadi insanul kamil. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini mutalasimaini ala mamarid tuhuri wal ayyam wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa hafidu ala ta'ah wa khuduril jumu'i wal jama'at. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat innaka anta rabbul arsyil azim. Allahumma adfa'anna al-khala'a wal waba'a wal zilzala wal mihana ma dhahara wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.